wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dora Papince dalam modul 3.1 A4 eksplorasi konsep nilai-nilai kebajikan universal. Dalam modul ini kita akan melakukan sesi wawancara dengan rekan sejawat untuk berbagi pendapat tentang kasus 3. Mari ikuti wawancara saya berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dora Papince, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Pesisir Selatan. Instansi sekolah saya SMK Negeri 1 Sutra. Kali ini saya akan berbincang dengan salah seorang rekan kerja saya di sekolah SMK Negeri 1 Sutra. Beliau adalah Bapak Revi Juprinaldi, guru produktif teknik instalasi listrik di SMK Negeri 1 Sutra. Mari saksikan obrolan saya berikut. Selamat pagi Pak Revi. Selamat pagi Udara. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Udara apa kabarnya? Alhamdulillah saya sehat Pak. Mohon maaf sebelumnya Bapak, kali ini kita akan berbincang mengenai kasus 3 yang ada pada modul 3.1A4 bagian eksplorasi konsep, yaitu mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian saya ingin mendengar pendapat Bapak, kita sharing saja mengenai kasus 3 yang ada pada modul 3 ini. Bapak bersedia? Saya bersedia. Baik, terima kasih Pak Revi. Sebelumnya izin saya menyampaikan kasusnya ya Pak. Oke, silakan Udara. Iya. Kasus 3, Anda adalah guru pelajaran bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia. 4 hari lagi adalah hari pembagian rapor semester 1. Sebelumnya, semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pelajaran yang diampunya pada Kepala Sekolah, Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana adalah Kepala Sekolah yang baru bertugas di SMA Karakter Mulia di tahun ajaran ini. Hari ini Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini dan juga telah mengumpulkan nilai rapor dengan tepat waktu. Kemudian ia menyampaikan bahwa secara umum nilai rapor yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur nilai rapor ataupun jalur tanpa tes. Ia dengan tegas menyatakan kalau nilai rapor tetap seperti itu, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di perguruan tinggi negeri dengan jalur nilai rapor. Ia juga menyatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia adalah membuat 25% murid diterima di perguruan tinggi negeri dengan jalur rapor. Oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10, nilai rapor mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai murid-murid 10%. Maka bila nilai murid 70, maka akan menjadi 80 dan seterusnya. Demi membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid sekolah ini yang diterima di perguruan tinggi negeri dengan jalur nilai rapor. Anda telah mengajar di sekolah ini selama lebih dari 5 tahun dan selama ini Anda merasa diberi otoritas dan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian pada murid-murid Anda. Selama ada bukti-bukti penilaian yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, Anda merasa kredibilitas Anda diragukan dan integritas Anda dipertanyakan. Bila Anda meningkatkan apa yang akan Anda lakukan dan atas dasar apa Anda melakukan itu. Jadi itu kasusnya tadi Pak Revi. Ya, benar. Sekarang saya ingin mendengar pendapat Bapak, kita berbagi pendapat. Yang pertama yang mau saya tanyakan, apa tanggapan Pak Revi mengenai kasus tersebut?
Oke, terima kasih Bu Dora. Dari kasus yang Bu Dora sampaikan tadi, tentangnya kasusnya rumit sekali, tetapi itu sangat bagus kalau seandainya itu memang diterapkan. Tapi kalau seandainya ditanya kepada saya sendiri, apa tanggapan saya terhadap kasus tersebut? Saya pribadi mungkin menanggapi kasus tersebut dengan hati nurani saya. Mungkin kalau itu dilakukan di sekolah saya mungkin tidak setuju, Bu Dora. Oh, tidak setuju ya Pak ya? Kira-kira apa alasan Pak Refli tidak setuju? Ini kan peraturannya dari kepala sekolah. Begini Bu Dora, sebuah aturan memang harus kita ikuti, tapi terkadang ada aturan itu yang memang tidak harus kita ikuti karena kalau seandainya aturan tersebut melanggar hati nurani kita pribadi. Contohnya tadi kan disampaikan dalam kasus tersebut kita harus menambah nilai sebanyak 10 poin. Jadi kalau seandainya saya mungkin tidak setuju Bu Dora. Oh, tidak setuju ya Pak ya? Kira-kira apa alasan Pak Refli tidak setuju? Ini kan peraturannya dari kepala sekolah. Begini Bu Dora, sebuah aturan memang harus kita ikuti, tapi terkadang ada aturan itu yang memang tidak harus kita ikuti karena kalau seandainya aturan tersebut melanggar hati nurani kita pribadi. Contohnya tadi kan disampaikan dalam kasus tersebut kita harus menambah nilai sebanyak 10 poin. Jadi kalau seandainya itu kita lakukan kepada siswa kita sendiri, maka nanti efek buruknya kepada siswa kita akan menambah nilai mereka 10 poin, maka akan timbul perasaan siswa kita bahwasannya mereka tidak belajar pun nilai mereka akan bagus. Jadi itu akan menumbuhkan minat belajar siswa itu akan semakin rendah karena kita sudah berkomitmen untuk menambah nilai mereka walaupun mereka nanti tidak ke sekolah ataupun tidak masuk dalam proses pembelajaran. Mungkin seperti itu. Oh, seperti itu. Tapi Pak Refli ya, itu kan ini kan aturannya dari kepala sekolah untuk menaikkan nilai siswa. Ya. Dan Pak Refli tidak setuju. Seterusnya dari segi anak murid kita, kalau Pak Refli bersedia menaikkan nilai, maka secara otomatis peluang mereka untuk masuk ke perguruan tinggi negeri semakin meningkat. Apakah Pak Refli tidak senang jika banyaknya siswa kita yang diterima di perguruan tinggi negeri? Sebenarnya saya merasa senang Bu Dora kalau seandainya ada siswa kita, banyak siswa kita yang diterima di perguruan tinggi. Kita sebagai guru, kalau seandainya siswa kita diterima di perguruan tinggi, itu kita maka ada rasa bangga dalam diri kita karena anak kita banyak diterima di perguruan tinggi. Tapi di sini kasusnya mungkin saya tidak merasa senang kalau seandainya siswa saya banyak diterima di perguruan tinggi karena adanya bantuan penambahan nilai. Karena nantinya kalau kita tambah nilai mereka, nanti kompetensi yang mereka miliki ketika kuliah itu tidak sebanding dengan nilai yang mereka dapatkan ketika di sekolah. Maka itu akan menjadi ketakutan saya nantinya ketika mereka diterima di perguruan tinggi. Oke, berarti menurut Pak Refli ini nanti akan menjadi kebiasaan buruk bagi mereka dengan adanya penambahan nilai. Oke, terus apa jalan keluar yang bisa Bapak Refli tawarkan atau solusinya untuk kasus ini? Kalau saya pribadi, saya inginnya siswa perguruan tinggi karena adanya bantuan penambahan nilai. Karena nantinya kalau kita tambah nilai mereka, nanti kompetensi yang mereka miliki ketika kuliah itu tidak sebanding dengan nilai yang mereka dapatkan ketika di sekolah. Maka itu akan menjadi ketakutan saya nantinya ketika mereka diterima di perguruan tinggi. Oke, berarti menurut Pak Refli ini nanti akan menjadi kebiasaan buruk bagi mereka dengan adanya penambahan nilai. Oke, terus apa jalan keluar yang bisa Bapak Refli tawarkan atau solusinya untuk kasus ini? Kalau saya pribadi, saya inginnya siswa saya dia ingin bisa berjuang dengan kemampuan mereka sendiri. Mereka bisa berjuang dengan kompetensi yang mereka miliki, sehingga nanti dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mereka mampu menjalankan hidup mereka sendiri di luar sana nantinya. Jadi harapannya saya, kenapa saya tidak setuju, mungkin itu Pak Bu Dora, saya inginnya anak saya itu mampu berdiri dengan kakinya mereka sendiri. Oh, seperti itu. Ya, baik Pak.
Terima kasih Pak Revi atas pendapat Bapak sharingnya kita tentang kasus 3 hari ini. Sama-sama. Selamat pagi Pak Revi. Pagi, Bu. Ya. Demikianlah bincang-bincang saya dengan Pak Revi Juprinaldi tadi tentang kasus 3, berbagi pendapat sharing mengenai kasus yang terjadi pada Ibu Rosdiana. Semoga dengan pendapat yang diberikan oleh Pak Revi tadi bisa membuka pola pikir kita untuk membentuk generasi kita untuk selalu bersikap jujur dalam kehidupannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.